Film dibuka dengan cuplikan video amatir yang menampilkan satu keluarga sudah terikat dan tergantung seperti orang-orangan sawah dengan karung penutup kepala mereka. Kemudian, seorang yang merekam video itu melemparkan korek ke genangan bensin yang akhirnya membakar satu keluarga itu. Rupanya, itu mimpi buruk dari seorang anak berusia 9 tahun bernama Dylan yang langsung terbangun dari tidurnya. Di saat itu juga, Dylan melihat penampakan Bugul atau Mr. Boogie dari dalam lemari miliknya. Tentu saja ia ketakutan, dan film pun dimulai. Scene berlanjut dengan mantan deputi So and So yang kini beralih profesi menjadi detektif swasta untuk melanjutkan penyelidikan pembunuhan misterius yang sebelumnya dilakukan Ellison di film pertama. Hari ini, So and So mengunjungi gereja dan mau mencari jalan keluar dari masalah yang sedang ia hadapi. Lalu So bertanya ke pastor, apakah ada cara untuk menghentikan gangguan dari iblis? Pastor berkata, jika iblis tak bisa dihentikan, dan pastor pun memperingatkan So untuk menjauhi apapun itu yang terkait dengan hal gaib. Sementara di satu sisi, So yakin jika kejadian yang menimpa keluarga Ellison cepat atau lambat akan terjadi lagi, dan ia merasa harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Kita beralih ke minimarket, di mana di sana ada seorang ibu tunggal bernama Courtney, yang tak lain ibu dari Dylan, anak laki-laki yang ada di awal film tadi. Dylan juga punya saudara bernama Zack, yang usia mereka itu gak jauh beda. Ketika sedang asik berbelanja, Courtney merasa curiga dengan seseorang pria yang sedang memata-matai mereka. Courtney sadar jika pria itu adalah suruhan mantan suaminya yang ingin mengambil paksa hak asuh Dylan dan Zack. Mengetahui itu, Courtney segera pergi dari sana bersama kedua anaknya. Setelahnya, Courtney sampai di rumahnya yang berada di desa terpencil. Diketahui jika rumah itu adalah milik teman Courtney yang berbaik hati meminjamkan rumah itu untuk tempat tinggal Courtney bersama anak-anaknya. Tapi sebelum Courtney menempati rumah itu, rupanya telah terjadi pembunuhan satu keluarga di sebuah gereja yang berada tepat di samping rumah Courtney. Hal itulah yang sekarang menjadi fokus So untuk memutus rantai pembunuhan dengan cara membakar rumah itu. Di malam hari, Courtney sedang menidurkan Zack, dan di sini Zack bertanya berapa lama mereka akan tinggal di tempat mengerikan itu, karena Zack mengkhawatirkan kondisi Dylan yang lama-kelamaan semakin bertingkah aneh. Sementara Dylan yang berada di kamar dihampiri sosok hantu anak bernama Milo. Kemudian Milo mengajak Dylan pergi ke ruangan bawah tanah karena ada yang ingin dia tunjukkan ke Dylan. Setibanya di sana, Dylan membuka sebuah kotak yang berisi piringan hitam dan proyektor. Saat mereka memutar piringan hitam, tiba-tiba datang lagi seorang anak bernama Ted yang kemudian memberi kaset video amatir miliknya yang berjudul Piknik Memancing. Rekaman itu menunjukkan detik-detik Ted membunuh anggota keluarganya dengan cara menggantung mereka di sungai dan dibiarkan menjadi santapan buaya. Dylan pun menjadi takut dan akhirnya kembali ke dalam kamar untuk lanjutkan tidurnya. Esok harinya, So dalam perjalanan untuk menuju ke rumah yang sedang ia selidiki. Dan sesampainya di sana, So bersiap membakar rumah itu. Namun, ia malah bertemu Dylan yang seketika langsung memanggil ibunya. Jelas saja, Courtney menjadi sensitif, apalagi ia mengira kalau So adalah suruhan mantan suaminya yang ingin merebut kedua anaknya. Saat suasana sudah cukup tenang, So pun meminta waktu untuk menjelaskan maksud dan tujuannya, karena sepertinya mereka sudah salah paham. Kemudian, So mengatakan kalau dia sedang menyelidiki kasus kematian yang baru saja terjadi di gereja yang berada di samping rumah Courtney, di mana So menemukan kemiripan dengan kasus yang menimpa Ellison di film pertama. So menunjukkan beberapa gambar simbol dan bertanya apakah Courtney pernah melihat salah satu gambar itu. Dan dari pengakuan Courtney,
dia belum pernah melihat satupun dari simbol-simbol itu. Tak lama, pertemuan itu berakhir, dan So bertanya apakah boleh dia datang lagi besok untuk lanjutkan penyelidikan. Courtney mengizinkan, tapi dengan satu syarat, So tidak boleh katakan ke siapapun kalau ia dan anak-anaknya tinggal di rumah itu. Di malam hari, So mencari tahu tentang latar belakang Courtney. Namun tiba-tiba saja, laptopnya menjadi error dan menunjukkan artikel tentang kematian keluarga di gereja itu. Saat So sedang memeriksa di bawah mejanya, ia tak menyadari jika Mr. Boogie semakin mendekat dari arah belakang. So sempat terkejut begitu mengetahui kehadiran Mr. Boogie. Dan kemudian, sementara Dylan yang lagi tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk yang melibatkan semua anggota keluarganya. Tak berapa lama kemudian, ia pun terbangun. Dalam keadaan linglung, Dylan berjalan masuk ke ruangan bawah tanah. Di sana ia bertemu lagi dengan Milo dan Ted. Lalu ada juga gadis bernama Emma yang memberikan kaset miliknya untuk ditonton Dylan. Mereka mengatakan, jika Dylan menonton kaset itu, maka ia tidak akan pernah mimpi buruk lagi. Dylan yang juga sudah lelah dengan mimpi itu, menuruti saja perkataan mereka untuk menonton kaset Emma yang berjudul Pagi Hari Natal. Rekaman itu menunjukkan di mana Emma dan keluarganya sedang merayakan hari Natal. Namun pada akhirnya, Emma membunuh semua anggota keluarganya dengan cara mengubur mereka hidup-hidup di dalam salju. Setelah selesai, Dylan memutuskan kembali untuk tidur. Walaupun Milo dan teman-temannya sempat mengajak Dylan untuk menonton kaset yang lainnya. Besok hari yang cerah, So datang lagi ke rumah Courtney sesuai dengan kesepakatan mereka kemarin. Lalu, Courtney membawa So masuk ke dalam TKP atau gereja yang menjadi tempat pembantaian untuk melakukan pemeriksaan. Di dalam sana, So mencocokkan beberapa gambar barang bukti dengan tempat pembunuhan. Namun tiba-tiba, ia mendengar suara aneh yang kemudian mengarahkan So ke ruangan yang lebih dalam. So melihat benda semacam panci bergerak dengan sendirinya. Ia lalu melempar batu, dan ternyata itu hanyalah tikus got yang tertutup benda itu. Tak lama, So melihat bayangan anak kecil di depannya, dan ketika cahaya senter dialihkan, di saat itu juga bayangan semakin mendekat dan bertambah banyak. Sampai pada akhirnya, So terkejut dan terlempar ke ruangan lainnya. Di ruangan itu, So menemukan simbol kutukan yang berada di dinding. Kemudian, So menerima panggilan telepon dari Stromberg, yang merupakan ahli di bidang peneliti simbol-simbol kuno. Perlu diketahui kalau Stromberg merupakan pengganti Profesor Jonas, ahli simbol kuno yang membantu Ellison di film pertama. Jonas menghilang secara misterius dan sekarang digantikan oleh Stromberg. Stromberg berkata, jika sudah menemukan peninggalan Jonas yang harus mereka lihat bersama. Sepertinya itu sangat penting dan tidak bisa dibahas dari panggilan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk membuat janji temu di esok hari. Setelah itu, Courtney kedatangan tamu. Dan ternyata dia adalah Clint, mantan suaminya yang membawa beberapa anggota polisi untuk mengambil Dylan dan Zack secara paksa. Untungnya, saat itu masih ada So yang gagah berani melakukan perlawanan. Tentu saja, So yang mantan deputi ini tahu kalau mereka tidak bisa mengambil kedua anak itu tanpa adanya surat perintah dari pengadilan. Sampai pada akhirnya, polisi suruhan itu kalah argumen dan memutuskan pergi dari sana bersama dengan Clint. Rupanya bantuan So sangat berarti bagi Courtney. Bahkan, Courtney memohon supaya So menginap satu malam karena takutnya Clint bakal kembali lagi ke rumahnya. Di tengah malam, So yang tak bisa tidur melihat lagi gambar penyelidikan yang ia bawa. Dan tiba-tiba, di saat bersamaan, Milo kembali mengajak Dylan untuk melanjutkan menonton kaset yang lainnya. Setibanya di ruangan bawah tanah, Dylan diberikan kaset milik seorang anak yang entah siapa namanya,
dan kaset itu berjudul Perombakan Dapur. Rekaman itu menunjukkan bahwa anak itu membunuh keluarganya dengan menyetrum mereka di ruangan dapur dalam keadaan air yang mengalir. Merasa tidak tahan, Dylan pun segera meninggalkan ruangan itu. Namun tanpa disadari, rupanya Zack melihat Dylan yang baru keluar dari ruangan bawah tanah. Zack lalu masuk ke ruangan bawah tanah dan rupanya ia juga bisa melihat kehadiran anak-anak hantu. Di sini Zack protes, kenapa Milo dan teman-temannya malah memilih Dylan, bukan dirinya untuk bergabung dengan mereka. Milo berkata, jika Dylan lebih unggul dari hal apapun daripada Zack. Mendengar itu, mulai muncul kebencian di hati Zack ke saudaranya sendiri. Hari pun berganti, dan So segera pergi menuju ke tempat Stromberg. Setibanya di sana, So bertemu Stromberg yang menunjukkan radio jadul. Stromberg berkata bahwa radio tersebut pertama kali milik sebuah keluarga Norwegia dari tahun 1973. Ia lalu memutar rekaman seorang gadis yang berteriak kepada ibunya sebelum membunuh keluarganya dan bermain piano. Stromberg mengungkapkan bahwa Bugul atau Mr. Boogie diyakini dapat dijangkau melalui ritual atau pengorbanan dan telah memakan jiwa-jiwa orang yang tak berdosa dan dapat dikenali dengan 3 tanda yang ada. Pertama, keluarga yang terbunuh. Kedua, anak-anak yang hilang. Dan ketiga, munculnya totem atau simbol dalam bentuk seni. Mengetahui keanehan dari radio itu, So menyarankan supaya Stromberg segera menghancurkan benda itu. Sementara di sisi lain, Zack lagi menghajar Dylan habis-habisan yang didasari rasa cemburu karena anak-anak hantu lebih memilih Dylan bukan dirinya. Pada malam hari, Dylan kembali mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat jika ayahnya yang temperamental sedang menyiksa sang ibu. Bahkan Dylan juga melihat kejadian pembantaian di gereja. Dylan yang terbangun kembali lagi ke ruangan bawah tanah. Dan di sana ia dipaksa lagi untuk menonton kaset Milo yang berjudul Ibadah Senin. Mereka lalu memutar kaset itu yang menunjukkan jika ternyata Milo yang sudah melakukan pembantaian di gereja yang berada di samping rumah Courtney, di mana Milo mengikat semua anggota keluarganya dan memasukkan seekor tikus ke dalam tutup panci yang diletakkan di atas perut mereka. Ia lalu menaruh bara api yang kemudian membuat tikus itu terpaksa mencari jalan keluar dengan cara melubangi perut orang-orang yang terikat itu. Setelah itu, Dylan disuruh untuk menonton kaset terakhir dari mereka. Namun Dylan yang sadar kalau itu adalah kesalahan, memilih untuk menolak perintah mereka. Kemudian, Dylan yang awalnya sudah berhasil kabur, kembali lagi ke ruangan bawah tanah. Dan di sana, ia melihat Zack yang menonton kaset terakhir dari mereka. Dylan mencoba menyadarkan Zack untuk pergi dari sana. Namun Zack tak bisa sadar, dan ditambah lagi, ia juga diancam oleh Milo untuk tidak mengganggu Zack. Esok harinya, Clint datang kembali sambil membawa surat putusan pengadilan yang mengatakan jika ia berhak mendapatkan hak asuh atas kedua anak mereka. Namun Clint memberikan pilihan ke Courtney untuk bisa merawat kedua anak mereka dengan syarat Courtney mau kembali lagi dengan Clint. Karena tak ada pilihan lain, Courtney akhirnya memutuskan untuk menerima pilihan itu dan kembali lagi ke rumah Clint. Di malam hari, So kembali ke rumah Courtney dan ia menyadari jika Courtney sudah tak ada di sana. So kemudian menghubungi Courtney, tapi ia malah menerima balasan dari Clint yang memperingatkan untuk menjauhi Courtney. Merasa kalau hidup keluarga Courtney dalam bahaya, So pun nekat mendatangi rumah Clint untuk memperingatkan mereka. Namun niat baik So malah dianggap omong kosong oleh Clint yang kemudian menghajarnya hingga babak belur. Di hari berikutnya, Zack yang sudah dalam pengaruh Milo membawa sebuah kamera untuk membuat film pembunuhan miliknya yang akan dilakukan ke keluarganya. Dylan yang tahu rencana itu
diam-diam mengambil handphone ibunya, lalu mengirim pesan ke So untuk menolong mereka. Di malam hari, Zack berhasil membius keluarganya dan mengikat mereka di tengah ladang jagung. Kemudian ia merekam kejadian itu dan memilih Clint sebagai orang pertama yang ia bunuh dengan cara dibakar. Saat Zack bersiap membakar Dylan, di saat itu juga So datang dan langsung menabrak Zack hingga terlempar. Melihat ada kesempatan, So segera melepaskan ikatan Dylan dan Courtney. Lalu mereka berlari masuk ke dalam ladang jagung. Namun sayangnya, di sini So terluka akibat serangan benda tajam dari Zack. Sampai pada akhirnya, mereka berhasil masuk ke dalam rumah Clint. Tentu saja, Zack terus mengejar mereka dengan dibantu Milo dan teman-teman. Dylan dan Courtney yang bersembunyi di dalam toilet hampir tertangkap. Beruntung, mereka sempat pindah karena Dylan juga bisa melihat kehadiran dari hantu-hantu itu. Sementara So yang sembunyi di dalam ruangan kemudian tertangkap dan diberi pelajaran oleh mereka. Sampai pada akhirnya, Dylan dan Courtney yang akan kabur malah terjebak dan tak bisa kemana-mana. Tak lama kemudian, Zack datang dan ingin menyerang mereka. Namun tiba-tiba saja, beruntung, So datang dan berhasil menghancurkan perekam yang digunakan Zack. Lalu Zack berlari ketakutan sambil mencari lagi kamera lainnya. Namun sayang, ia tak bisa menemukan kamera yang ia cari. Di sini, Milo mengatakan kalau Zack sudah terlambat dan ia harus menerima resiko dari kegagalan membunuh semua keluarganya. Lalu Boogie pun datang untuk membakar jiwa Zack. Film diakhiri dengan So, Courtney, dan Dylan pergi meninggalkan rumah itu yang mulai terbakar bersama dengan Zack. Setelahnya, So kembali ke hotel untuk mengambil barang-barangnya. Dan ia terkejut saat melihat radio jadul itu ada di depannya. Dan film pun berakhir.